Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karabata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Budahang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanna Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gataha Yana Bhagava Satha Yasa Chamayang Bhagavato Dhammang Rojema Imahi Sakarehitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika pada patang banamase. Pranati tata Veramani Sikapadang Samadhiyami Adinadhana Veramani Sikapadang Samadhiyami Kame Sumicacara Veramani Sikapadang Samadhiyami Musawada Veramani Sikapadang Samadhiyami Surame
padang samadiyami. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Ithi piso bhagava arahang sama sambuddho wijacarana santana subhato lekawidu anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusana wudu bhagavati. Andamayang Damanusatinayang Karomase. Swakato bhagavata dhamma sanditiko akaliko ehipasiko apanaiko pacatang wetitabyo Andamayang Sanghanusatinayang Karomase. Supatipano bhagavato sawaka sangho ujupatipano bhagavato sawaka sangho nyayapatipano bhagavato sawaka sangho sami cipatipano bhagavato sawaka sangho ya bidang cetari purisa yugani atha purisa punggala esa bhagavato sawaka sangho ahune tahune patine anjali karaniya anutarang punyaketang lakasati. Andamayang Sacakiryagatayo Banamase. Natime saranang anyang budame saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada natime saranang anyang danami saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada natime saranang anyang sanggone saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada. Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase. Karaniya mata kusarena yang tang santang padang abisa meca satu juta sujuca suwaca casa vedu anati mani santu sakoca subaraca apakica salauti santin dia cani pakoca
apagabok hulesu hananugido naca kudang samacare kinci yena winyo pare upaya deyung sukino keminantu sabe sata bayantu sukitata yeke cipana bupati tasaya tawarawa anawasesa digawa yemantawa majima rasaka anukatua ditawa yeca adita yeca dure wasanti awidure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata naparo paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sama patigasanya nanya manya sabukani cewa mapayatani yang putang ayu seka putang manurake ewan pisababu tesu mana sambawaye aparimanang metang casabale tasming mana sambawaye aparimanang ubang adeca tiriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasawikatamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu ditunca anupadama silawa rasa nana sampama kame suhine agedang nahi jatu babasa punareti Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase jara damamhi jarang anapito yadidamamhi yading anapito marana damamhi maranang anatito sabehime piyehi manapehina nabawo vinabawo kama sakohi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisami kalianang papatang tasadayado bhavisami eyang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri,
lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedana, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hidup di dunia hanya sementara. Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian berada. Kesempatan malam hari ini adalah kesempatan juga sangat baik, karena kita bisa berbincang-bincang sama. Sesuai dengan tema yang telah disepakati pada kesempatan malam hari ini adalah kita mengambil judul yaitu 5 pendukung pandangan benar. Terdapat dalam Anguttara Nikaya.
poin 5. Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, tentu kita memahami bahwa semua yang kita alami itu tentu ada sebab-sebabnya. Demikian pula pengertian kita. Pengertian, pemahaman yang kita dapatkan sekarang ini tentu juga ada sebab-sebabnya. Oleh karena itulah, dengan memahami hal ini, ya seseorang bisa memiliki pandangan benar atau pandangan yang tidak benar, kembali lagi kepada kita sendiri, usaha masing-masing. Oleh karena itulah, di dalam Anggutara Nikaya ini dijelaskan ada 5 macam pendukung, 5 faktor pendukung pandangan benar. Apa 5 hal tersebut? Yang pertama adalah perilaku bermoral atau kemuralan. Kalau dalam bahasa Palinya disebutkan sila. Jadi sila inilah kemoralan. Intinya adalah bagaimana kita berusaha agar melatih dirinya menjalankan aturan yang sesuai juga dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, norma-norma yang ada di dalam satu negara. Norma-norma yang ada di satu daerah, karena daerah satu dengan yang lain, tempat satu dengan yang lain juga tentu berbeda. Inilah kita juga harus memahami, mengerti bahwa perilaku bermoral ini adalah sangat penting juga dipraktikkan dalam masyarakat. Sebab jika kita hal yang bisa diterima dalam masyarakat, membahagiakan baik bagi diri kita sendiri dan juga kita praktekkan bersama-sama. Kenapa? Ya karena kita ini masyarakat manusia ini kan masyarakat sosial. Ya. Karena masyarakat sosial ya tentu ya kita harus bermasyarakat dengan yang lain. Oleh karena itu dalam Puja Bakti malam hari ini, bahkan setiap Puja Bakti selalu diulang ada 5 latihan kemoralan dalam agama Buddha. Itu adalah latihan yang perlu dipraktikkan, apalagi juga sebagai umat awam. Ya tidak hanya sebagai umat awam, bagi para biku, para samanera, atasilani, itu pun juga berusaha mempraktikkan 5 hal tersebut. Nah, 5 praktik kemoralan ini, yang pertama adalah latihan tidak membunuh makhluk hidup. Jadi bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup. Bertekad untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Bertekad untuk tidak berbuat asusila. Dan bertekad untuk tidak berbohong dan minum minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan. Dari 5 hal ini, jika dilatih semuanya, akan mendatangkan manfaat yang sangat besar di masyarakat tersebut. Kalau tidak di masyarakat, ya dalam keluarga. Nah, kalau dalam satu keluarga, ada orang tua, ada anak, ya, semua berusaha untuk mempraktikkan 5 macam kemoralan ini, tentu ini merupakan satu berkah yang sangat luar biasa. Karena sebagai seorang perumah tangga pun juga bisa mempraktikkan hal tersebut. Oleh karena itulah, mari kita sama-sama mempraktikkan 5 macam kemoralan ini dengan sebaik-baiknya. Ya kita memang belum bisa sempurna. Justru karena kita memang belum bisa sempurna, inilah kesempatan berlatih. Jadi kalau masih ada kesalahan, ya dilatih kembali, diulang-ulang sedemikian rupa. Inilah kesempatan kita untuk berlatih. Dengan perenungan,
seperti tadi di dalam Abhinha Pacawekkanapata tadi, bahwa kita semua akan mengalami kematian, kita belum bebas dari kematian. Kita akan mengalami sakit, kita belum bebas dari penyakit. Ya, kita akan mengalami usia tua, kita belum bebas dari usia tua. Dengan perenungan seperti itu, ada kesempatan yang sangat baik. Selayaknya orang yang bijaksana akan bergegas untuk mempraktekkan. Kalau mampu, setiap tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23, menurut penanggalan lunar, bisa mempraktekkan 8 sila. Atau mungkin sewaktu-waktu bisa datang ke wihara, bisa mempraktekkan 8 latihan kemurahan itu. Ini juga sangat dipuji oleh para bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, faktor yang pertama untuk bisa memiliki pandangan benar adalah seseorang yang berperilaku bermoral. Bisa berperilaku bermoral ini ya karena latihan, bukan datang dengan tiba-tiba. Dari latihan demi latihan inilah yang bisa menunjukkan, mengarahkan diri kita menjadi lebih baik. Seandainya belum baik, ya kita terus berjuang, berlatih, dan berlatih. Karena inilah kesempatan yang sangat berharga. Inilah yang pertama, faktor pendukung pandangan benar. Yang kedua adalah seseorang yang suka belajar. Nah, belajar apa? Ya belajar macam-macam. Dan jangan lupa, kita juga harus bisa memilah-milah, memfilter mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah pentingnya kita. Kita tetap harus belajar. Sampai kapanpun kita harus terus belajar. Apalagi sekarang masih masa pandemi. Dalam masa pandemi ini juga seseorang harus bisa menyesuaikan diri dengan baik. Sebab jika tidak menyesuaikan dengan diri dengan baik, akan sangat berbahaya. Dan banyak juga orang-orang yang belum meyakini bahwa pandemi ini ada. Ini sebagai umat Buddha sangat penting juga. Karena yang mengalami pandemi bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara. Nah, sudah banyak contoh seperti itu pun ada yang belum punya keyakinan, belum percaya bahwa pandemi ini ada. Nah, ini kan kita juga harus belajar, bisa melihat waktu zaman sekarang ya dari media-media sosial, di televisi, kejadian di negara mana bisa ketahuan, bahkan kejadian di negara kita Indonesia pun bisa langsung ketahuan seluruh dunia. Ini sangat penting. Kenapa? Ya karena kesehatan itu merupakan harta yang sangat berharga. Nah, kalau kita hidupnya punya kesehatan yang baik, itu kan sangat membahagiakan. Ini kita juga harus memahami, mengerti dengan benar. Kalau penyakit, pandemi ini ada, ya kita harus hati-hati. Apalagi pemerintah juga sudah menganjurkan sedemikian rupa. Bahkan instansi-instansi terkait juga sudah menganjurkan sedemikian gencarnya. Oleh karena itulah sebagai umat Buddha, ya jangan menganggap ini sesuatu yang biasa. Tetapi juga kita jangan karena ada pandemi juga terlalu cemas, khawatir, takut, juga bahaya. Nah inilah, kalau kita memiliki pandangan benar, ya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Dengan mengikuti protokol kesehatan, dimanapun kita berada, ya bisa yang namanya mencegah menularkan orang lain atau juga ketularan oleh orang lain. Jadi inilah pentingnya kita juga terus belajar. Demikian pula kita dalam belajar
tentang dhamma ini. Nah, belajar dhamma ini kan sebenarnya kita belajar bagaimana mengubah pola pikir kita. Dari berpikir yang negatif menjadi berpikir yang lebih positif. Tapi ya juga dengan rasional. Ya, melihat kenyataannya seperti apa. Oleh karena itulah, pentingnya kita terus belajar. Untuk bisa menambah pengetahuan kita, agar belajar kita juga menjadi lebih baik, ya kita perlu yang namanya yang ketiga, faktor pendukungnya, yaitu kita diskusi. Ya, kan sering juga dikatakan dhamma kaca atau masa kaca, itu ya bincang-bincang, ya diskusi itulah. Jadi kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Kadangkala pendapat kita terasa sudah benar, tetapi kenyataannya ada mungkin pendapat orang lain yang lebih benar juga. Dan lebih bagus. Inilah perlu cross-check dengan yang lain. Jadi pendapat yang lain perlu kita dengarkan. Apakah itu pandangannya orang lain itu kita jumpai anak muda atau orang tua. Kalau itu memang baik, perlu juga kita praktekkan. Karena memang bermanfaat dan itu baik. Inilah pentingnya juga kita bincang-bincang kami. Tetapi ya kalau kita berdiskusi, bertanya kepada orang lain, ya kita juga harus bisa memahami cara berpikirnya orang lain, pandangan orang lain, pendapat orang lain seperti apa. Jangan malah memaksakan pendapat kita sendiri harus diterima orang lain. Ya ini juga kurang bijak. Oleh karena itulah kita harus memahami sudut pandang orang lain. Sehingga ini juga bisa menjadi faktor ini, pandangan benar kita jadi muncul. Mungkin cara penyampaiannya berbeda. Tetapi kan pasti ada hal-hal yang hampir sama. Kalau tidak sama ya tentu tidak usah kita dijadikan patokan dalam memahami kebenaran ini. Nah, dengan kita mengetahui pendapat-pendapat orang lain, dan juga kita bisa merenungkan ke dalam diri kita masing-masing, itu akan kita menjadi lebih memahami, lebih mengerti. Karena tentunya setiap orang memiliki pendapat sendiri-sendiri. Jadi berdiskusi itu bukan berarti memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi kita sharing. Bisa jadi Bapak Ibu tidak bisa terima pendapat, misalnya pada malam hari ini, apa yang Bante sampaikan, ya tidak masalah. Kan kita tidak memaksakan orang lain harus menerima pendapat kita, atau pendapat Bante misalnya. Oleh karena itu harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Inilah pentingnya juga kita bertanya kepada orang lain. Yang sering kita kenal dengan sebutan dhamma sagaca, berbincang-bincang dhamma. Bahasa lebih kerennya ya berdiskusi, tukar pengertian. Karena masing-masing orang punya pemahaman, punya latar belakang sendiri-sendiri, punya pengalaman sendiri. Dengan demikian, ya kita bisa memposisikan diri kita sendiri di mana. Inilah faktor pendukung pandangan benar yang ketiga. Yang keempat adalah, kalau seseorang memiliki perilaku bermoral sudah dijalankan dengan baik, suka belajar, dan juga kalau kita tidak tahu bisa tanya kepada orang lain, dengan berdiskusi tadi, akan muncul yang keempat, yaitu ketenangan. Kalau kita sudah mengerti dengan benar, mengerti dengan baik, hal yang sesungguhnya, kan kita akan menjadi tenang. Menjadi damai. Ketenangan itu muncul dari mana? Karena kita sudah memahami dengan jelas. Ada pemberitaan, oleh zaman sekarang banyak berita hoax-nya. Kalau kita sudah mengerti dengan benar, ya kita tidak akan merespon hal itu. Kan kita menjadi tenang. Tidak was-was,
tidak khawatir, tidak cemas, tidak mudah gusar. Jadi ketenangan didapatkan karena apa? Karena kita memahami dengan baik. Gitu. Maka dalam agama Buddha kan ada namanya istilah samatha. Nah, namanya inilah ketenangan, alat untuk menjadi tenang. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kalau sudah memiliki ketenangan, seseorang itu akan memiliki namanya kebijaksanaan. Ini faktor pandangan benar. Jadi kebijaksanaan itu apa? Ya mengerti dengan jelas. Kalau sudah tenang, apalagi sudah mengerti dengan jelas, akan lebih bahagia. Nah, persoalannya kalau kita tidak mengerti, tidak paham, ya bagaimana bisa tenang? Ya, oleh karena itulah kebijaksanaan di sini adalah dikatakan ya orang yang memang bisa mengerti dengan jelas, dengan istimewa yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa. Pandangan benar yang ditunjang oleh 5 faktor ini akan memiliki namanya kebebasan pikiran. Jadi pikiran kita kan jadi bebas. Nah, kebebasan pikiran bebas dari mana? Ya bebas dari kebencian. Jadi kita akan berkurang kebenciannya paling tidak kalau belum bisa lenyap. Bebas dari keserakahan, dari kebencian, bebas dari kemarahan, bebas dari ya iri hati. Ya. Jadi pikiran kita akan menjadi lebih plong, lega, nyaman. Kenapa? Ya kan kita sudah memiliki yang namanya pandangan benar. Inilah kebebasan pikiran sebagai buah dan manfaatnya. Karena apa? Ya memiliki tadi 5 faktor pendukung pandangan benar. Apalagi ditunjang juga dengan kebijaksanaan. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, inilah pentingnya kita terus meningkatkan pengertian kita agar menjadi lebih baik lagi. Sebab ketika pandangan kita benar, dibantu oleh kelima faktor tersebut, maka pandangan benar itu memiliki ya kebebasan pikiran sebagai buahnya. Yang tadi Pak sampaikan itu. Ya. Jadi kalau sudah mendapatkan buahnya dari pandangan benar ini, pikiran terbebas ya dari kebencian, keserakan, kebodohan, ya, kemarahan, mudah tersinggung, sudah berkurang paling tidak. Apalagi kalau mampu bisa dilenyapkan, wah itu akan sangat menyenangkan kehidupan sebagai manusia sekarang, walaupun dalam kondisi yang pandemi seperti saat ini. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, ketika seseorang memiliki keyakinan, mereka akan tumbuh dalam 5 hal. Jadi kalau kita sudah memiliki keyakinan yang baik, ini juga akan tumbuh dalam 5 hal. Apakah 5 hal tersebut? Pertama, mereka tumbuh dalam keyakinan bahwa kita sebagai umat Buddha harus memiliki keyakinan tentang hukum perbuatan. Kalau kita yang berbuat, ya kita sendiri akan terima akibatnya. Kita harus memahami tentang hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Jadi sekarang kita seperti ini itu karena ada sebab-sebab yang telah kita lakukan. Apakah baik atau buruk? Karena kita melakukan perbuatan baik dan buruk, ya kita akan terima juga akibat dari perbuatan yang telah kita lakukan tersebut. Nah, kita juga harus memiliki keyakinan tersebut. Keyakinan seperti ini harus sering-sering direnungkan. Apalagi mengenai hukum perbuatan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani.
Karena kita telah melakukan perbuatan-perbuatan apakah baik yang buruk tadi, yang tadi disebutkan, ya tentu kita akan secara alamiahnya kita akan terima akibat itu. Kita juga harus meyakini bahwa hidup ini adalah duka. Duka itu adalah sebabnya. Ada lenyapnya, ada jalan menuju lenyapnya duka yang telah ditunjukkan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama. Ada juga kita harus memiliki keyakinan terhadap tiplaksana, duka, anicca, dan anatta. Dan kalau kita masih memiliki yang namanya pengotor batin kita, ya kita akan terus lahir, mati. Begitu kita lahir akan mengalami namanya tua, ketuaan. Begitu tua, sakit, dan kematian. Nah, kalau masa pandemi seperti sekarang ini tidak bisa diprediksi. Bisa saja, ya. Belum sampai tua juga sudah meninggal. Oleh karena itulah, kalau kita masih memiliki kesehatan yang baik, dalam kondisi sekarang ini, ya merupakan satu berkah. Berkah kesehatan inilah mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengarahkan pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita dengan sebaik mungkin. Karena kesempatan ini sangat berharga. Inilah mengenai keyakinan. Kedua, mereka tumbuh dalam perilaku bermoral. Karena baik punya keyakinan yang baik, maka akan melatih kemoralan dengan baik. Menjalankan 5 sila, menjalankan 8 kemoralan, setiap ada kesempatan. Jadi setiap waktu bisa direnungkan 5 latihan kemoralan perlu dijaga, dilatih dengan sebaik mungkin. Mereka tumbuh dalam pembelajaran. Ini yang ketiga. Jadi selalu belajar dan belajar dan belajar. Yang keempat adalah mereka tumbuh dalam kedermawanan. Selalu berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Karena tidak sedikit zaman sekarang, kalau mau berbuat baik harus kepada kelompoknya tertentu saja. Kalau kelompok yang lain, ya tidak mau. Seorang yang melatih kedermawanan, ya akan berbuat baik kepada siapa saja perlu dibantu. Dan setelah berbuat kebajikan, ya perlulah lepaskan dan diingat-ingat terus. Karena berlatih kedermawanan adalah berlatih melepas, bukan latihan mengikat. Jadi kalau kita berbuat kebajikan, melatih kedermawanan ini, latihlah dengan sungguh-sungguh bahwa kesempatan ini latihan melepas. Kalau sudah melepas, sudah harus berusaha untuk melupakan. Sebab nanti kalau diingat-ingat terus, begitu yang kita bantu tidak membalas dengan baik kita yang telah membantu dia, nah kita akan kecewa, kita bisa marah. Dia mau berbuat baik atau tidak itu urusannya. Tapi kita sendirilah harus menyadari ini kesempatan bagi kita untuk melakukan. Jadi manfaatnya itu siapa? Untuk diri kita sendiri. Oleh karena itulah yang kelima, ketika seseorang memiliki keyakinan ini, mereka akan tumbuh dalam kebijaksanaan. Akan lebih memahami hal yang sesungguhnya. Karena ini adalah sangat penting. Ibu bapak saudara sekalian, inilah mereka-mereka yang memiliki keyakinan mereka akan tumbuh dalam kelima hal tersebut. Kalau boleh diumpamakan, seperti halnya pepohonan yang tumbuh dengan bergantung pada tanah, ya, yang baik, bahkan tidak hanya tanah, karena bebatuan, kan pohon itu kan bisa juga tumbuh di dalam bebatuan, di tanah-tanah yang baik, dalam hutan belantara yang luas, yang akhirnya ada namanya pohon yang sangat besar. Nah, pohon itu bisa kuat, bisa kokoh, itu karena apa? Ya ada tanah, ada batu sebagai penyokong. Pohon ini menjadi kuat. Demikian pula
ketika seseorang memiliki keyakinan dan moralitas. Gambaran paling kecil saja dalam keluarga. Seorang kepala keluarga jika memiliki keyakinan dan memiliki moralitas yang baik, tentu istri, anak, dan sanak keluarganya semua akan tumbuh dengan bergantung padanya. Jadi akan punya respek, punya keyakinan yang baik. Jadi nanti ada masalah ya sebagai tempat untuk bertanya. Ya. Ibaratnya sebagai pohon yang besar itu sebagai pelindung dari bumi. Tapi kan pohon juga punya faktor pendukung dari tanah dan batuan itu sebagai pendukungnya. Jadi akhirnya dari pohon itu kan kalau bisa akar-akarnya mencengkram di bebatuan dan tanah yang baik akan menjadi kuat. Angin pun bahkan tidak bisa merobohkan. Demikian pula seseorang yang memiliki keyakinan dan juga memiliki moralitas yang baik, ya tentu menjadi panutan bagi semua keluarga, bahkan kerabat-kerabatnya. Tidak hanya kerabat saja, bahkan lingkungannya juga selalu bergantung pada mereka sebagai tempat untuk bertanya. Demikian pula mereka yang memiliki kearifan, melihat perilaku baik orang yang bermoral, yang memiliki kedermawanan dari perbuatan-perbuatan baiknya itulah akan ditiru, diteladani oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Ya tentu ya tidak semua, tetapi pasti ada yang meneladani. Kalau kita mengharap semua ya tidak mungkin, tetapi sangat memungkinkan untuk bisa diteladani oleh orang sekitar kita. Oleh karena itulah pentingnya hidup sesuai dhamma. Sebab jika seseorang bisa hidup sesuai dengan dhamma, tentu akan menjadi awal mendatangkan kebahagiaan. Kalau sekarang dalam hidup kita sebagai manusia sudah mendapatkan kebahagiaan, namanya kebahagiaan duniawi, ya tentu kita setelah meninggal nanti akan mendapatkan namanya kebahagiaan surgawi. Semua itu harus diawali dengan cara-cara berbuat baik. Yang paling tepatnya adalah kita harus memiliki pandangan benar. Jika kita masih punya banyak pandangan keliru, nah kita harus belajar untuk bisa mengubah pola pikir kita menjadi lebih baik, didukung dengan latihan moral yang baik. Inilah yang bisa Bante sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Oleh karena itulah, Bante ambilkan dari Dhammapada bab 6 mengenai Pandita Wagu, yaitu tentang orang bijak. Itu ayat 84. Di situ disebutkan, na atahetu, na parasahetu, na utamice, na danang, na ratan, na yice adamnina sami dimatanu, sasilawa panyawa damiko sia. Artinya adalah orang bijaksana tidak melakukan keburukan karena diri sendiri maupun karena orang lain. Orang bijak tidak semestinya menghendaki putra, tidak semestinya menghendaki harta, tidak semestinya menghendaki kerajaan, tidak semestinya menghendaki keberhasilan diri secara tidak benar. Ia semestinya menjadi orang yang bertata susila, berkebijaksanaan, dan berteguh dalam dhamma. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai awal untuk bincang-bincang dhamma pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu maju dalam dhamma. Semoga cita-cita luhur tertinggi tercapai. Sabe sapa, bawantu, sukitata.
Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian berada. Kesempatan malam hari ini adalah kesempatan juga sangat baik, karena kita bisa berbincang-bincang sama. Sesuai dengan tema yang telah disepakati pada kesempatan malam hari ini adalah kita mengambil judul yaitu 5 pendukung pandangan benar. Terdapat dalam Anggutara Nikaya poin 5. Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, tentu kita memahami bahwa semua yang kita alami itu tentu ada sebab-sebabnya. Demikian pula pengertian kita, pengertian, pemahaman yang kita dapatkan sekarang ini tentu juga ada sebab-sebabnya. Oleh karena itulah, dengan memahami hal ini, ya seseorang bisa memiliki pandangan benar atau pandangan yang tidak benar, kembali lagi kepada kita sendiri, usaha masing-masing. Oleh karena itulah, di dalam Anggutara Nikaya ini dijelaskan, ada 5 macam pendukung, 5 faktor pendukung pandangan benar. Apa 5 hal tersebut? Yang pertama adalah perilaku bermoral atau kemuralan. Kalau dalam bahasa Balinya disebutkan sila. Jadi sila inilah kemoralan. Intinya adalah bagaimana kita berusaha agar melatih dirinya menjalankan aturan yang sesuai juga dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, norma-norma yang ada di dalam satu negara. Norma-norma yang ada di satu daerah, karena daerah satu dengan yang lain, tempat satu dengan yang lain juga tentu berbeda. Inilah kita juga harus memahami, mengerti bahwa perilaku bermoral ini adalah sangat penting juga dipraktikkan dalam masyarakat. Sebab jika kita hal yang bisa diterima dalam masyarakat, membahagiakan baik bagi diri kita sendiri dan juga kita praktekkan bersama-sama. Kenapa? Ya karena kita ini masyarakat manusia ini kan masyarakat sosial. Ya. Karena masyarakat sosial ya tentu ya kita harus bermasyarakat dengan yang lain. Oleh karena itu dalam Puja Bakti malam hari ini, bahkan setiap Puja Bakti selalu diulang ada 5 latihan kemoralan dalam agama Buddha. Itu adalah latihan yang perlu dipraktikkan, apalagi juga sebagai umat awam. Ya tidak hanya sebagai umat awam, bagi para biku, para samanera, atasilani, itu pun juga
berusaha mempraktekkan 5 hal tersebut. Nah, 5 praktik kemoralan ini, yang pertama adalah latihan tidak membunuh makhluk hidup. Jadi bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup. Bertekad untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Bertekad untuk tidak berbuat asusila. Dan bertekad untuk tidak berbohong dan minum minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan. Dari 5 hal ini, jika dilatih semuanya, akan mendatangkan manfaat yang sangat besar di masyarakat tersebut. Kalau tidak di masyarakat, ya dalam keluarga. Nah, kalau dalam satu keluarga, ada orang tua, ada anak, ya, semua berusaha untuk mempraktikkan 5 macam kemoralan ini, tentu ini merupakan satu berkah yang sangat luar biasa. Karena sebagai seorang perumah tangga pun juga bisa mempraktikkan hal tersebut. Oleh karena itulah, mari kita sama-sama mempraktikkan 5 macam kemoralan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kita memang belum bisa sempurna. Justru karena kita memang belum bisa sempurna, inilah kesempatan berlatih. Jadi kalau masih ada kesalahan, ya dilatih kembali, diulang-ulang sedemikian rupa. Inilah kesempatan kita untuk berlatih. Dengan perenungan, seperti tadi di dalam Abhinah Pacewekkanapata tadi, bahwa kita semua akan mengalami kematian, kita belum bebas dari kematian. Kita akan mengalami sakit, kita belum bebas dari penyakit. Ya, kita akan mengalami usia tua, kita belum bebas dari usia tua. Dengan perenungan seperti itu, ada kesempatan yang sangat baik. Selayaknya orang yang bijaksana akan bergegas untuk mempraktekkan. Kalau mampu, setiap tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23, menurut penanggalan lunar, bisa mempraktekkan 8 sila. Atau mungkin sewaktu-waktu bisa datang ke wihara, bisa mempraktekkan 8 latihan kemoralan itu. Ini juga sangat dipuji oleh para bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, faktor yang pertama untuk bisa memiliki pandangan benar adalah seseorang yang berperilaku bermoral. Bisa berperilaku bermoral ini ya karena latihan, bukan datang dengan tiba-tiba. Dari latihan demi latihan inilah yang bisa menunjukkan, mengarahkan diri kita menjadi lebih baik. Seandainya belum baik, ya kita terus berjuang, berlatih, dan berlatih. Karena inilah kesempatan yang sangat berharga. Inilah yang pertama, faktor pendukung pandangan benar. Yang kedua adalah seseorang yang suka belajar. Nah, belajar apa? Ya belajar macam-macam. Dan jangan lupa, kita juga harus bisa memilah-milah, memfilter mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah pentingnya kita. Kita tetap harus belajar. Sampai kapanpun kita harus terus belajar. Apalagi sekarang masih masa pandemi. Dalam masa pandemi ini juga seseorang harus bisa menyesuaikan diri dengan baik. Sebab jika tidak menyesuaikan dengan diri dengan baik, akan sangat berbahaya. Dan banyak juga orang-orang yang belum meyakini bahwa pandemi ini ada. Ini sebagai umat Buddha sangat penting juga. Karena yang mengalami pandemi bukan hanya di Indonesia,
tetapi di seluruh negara. Nah, sudah banyak contoh seperti itu pun ada yang belum punya keyakinan, belum percaya bahwa pandemi ini ada. Nah, ini kan kita juga harus belajar, bisa melihat kalau zaman sekarang ya dari media-media sosial, di televisi, kejadian di negara mana bisa ketahuan, bahkan kejadian di negara kita Indonesia pun bisa langsung ketahuan seluruh dunia. Ini sangat penting. Kenapa? Ya karena kesehatan itu merupakan harta yang sangat berharga. Nah, kalau kita hidupnya punya kesehatan yang baik, itu kan sangat membahagiakan. Ini kita juga harus memahami, mengerti dengan benar. Kalau penyakit pandemi ini ada, ya kita harus hati-hati. Apalagi pemerintah juga sudah menganjurkan sedemikian rupa. Bahkan instansi-instansi terkait juga sudah menganjurkan sedemikian gencarnya. Oleh karena itulah sebagai umat Buddha, ya jangan menganggap ini sesuatu yang biasa. Tetapi juga kita jangan karena ada pandemi ini juga terlalu cemas, khawatir, takut, juga bahaya. Nah inilah, kalau kita memiliki pandangan benar, ya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Dengan mengikuti protokol kesehatan, dimanapun kita berada, ya bisa yang namanya mencegah menularkan orang lain atau juga ketularan oleh orang lain. Jadi inilah pentingnya kita juga terus belajar. Demikian pula kita dalam belajar tentang Dhamma ini. Nah, belajar Dhamma ini kan sebenarnya kita belajar bagaimana mengubah pola pikir kita. Dari berpikir yang negatif menjadi berpikir yang lebih positif. Tapi ya juga dengan rasional. Ya melihat kenyataannya seperti apa. Oleh karena itulah pentingnya kita terus belajar. Untuk bisa menambah pengetahuan kita, agar belajar kita juga menjadi lebih baik, ya kita perlu yang namanya yang ketiga, faktor pendukungnya, yaitu kita diskusi. Ya, kan sering juga dikatakan dhamma akaca atau masa kaca, itu ya bincang-bincang, ya diskusi itulah. Jadi kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Kadangkala pendapat kita terasa sudah benar, tetapi kenyataannya ada mungkin pendapat orang lain yang lebih benar juga dan lebih bagus. Inilah perlu cross check dengan yang lain. Jadi pendapat yang lain perlu kita dengarkan. Apakah itu pandangannya orang lain itu kita jumpai anak muda atau orang tua? Kalau itu memang baik, perlu juga kita praktekkan karena memang bermanfaat dan itu baik. Inilah pentingnya juga kita bincang-bincang kami. Tetapi ya kalau kita berdiskusi, bertanya kepada orang lain, ya kita juga harus bisa memahami cara berpikirnya orang lain, pandangan orang lain, pendapat orang lain seperti apa. Jangan malah memaksakan pendapat kita sendiri harus diterima orang lain. Ya ini juga kurang bijak. Oleh karena itulah kita harus memahami sudut pandang orang lain. Sehingga ini juga bisa menjadi faktor ini, pandangan benar kita jadi muncul. Mungkin cara penyampaiannya berbeda. Tetapi kan pasti ada hal-hal yang hampir sama. Kalau tidak sama ya tentu tidak usah kita dijadikan patokan dalam memahami kebenaran ini. Nah, dengan kita mengetahui pendapat-pendapat orang lain dan juga kita bisa merenungkan ke dalam diri kita masing-masing, itu akan kita menjadi lebih memahami, lebih mengerti. Karena tentunya setiap orang memiliki pendapat sendiri-sendiri. Jadi berdiskusi itu bukan berarti memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi kita sharing. Bisa jadi Bapak Ibu tidak bisa terima pendapat, misalnya pada malam hari ini apa yang Bante sampaikan, ya tidak masalah. Kan kita tidak memaksakan orang lain harus menerima pendapat.
kita atau pendapat Bante misalnya. Oleh karena itu harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Inilah pentingnya juga kita bertanya kepada orang lain. Yang sering kita kenal dengan sebutan Dhamma Sagaja. Berbincang-bincang Dhamma. Bahasa lebih kerennya ya berdiskusi. Tukar pengertian. Karena masing-masing orang punya pemahaman, punya latar belakang sendiri-sendiri. Punya pengalaman sendiri. Dengan demikian, ya kita bisa memposisikan diri kita sendiri di mana. Inilah faktor pendukung pandangan benar yang ketiga. Yang keempat adalah, kalau seseorang memiliki perilaku bermoral sudah dijalankan dengan baik, suka belajar, dan juga kalau kita tidak tahu bisa tanya kepada orang lain, dengan berdiskusi tadi, akan muncul yang keempat, yaitu ketenangan. Kalau kita sudah mengerti dengan benar, mengerti dengan baik, hal yang sesungguhnya, kan kita akan menjadi tenang. Menjadi damai. Ketenangan itu muncul dari mana? Karena kita sudah memahami dengan jelas. Ada pemberitaan, oleh zaman sekarang banyak berita hoax-nya. Kalau kita sudah mengerti dengan benar, ya kita tidak akan merespon hal itu. Kan kita menjadi tenang. Tidak was-was, tidak khawatir, tidak cemas. Tidak mudah gusar. Ini ketenangan didapatkan karena apa? Karena kita memahami dengan baik. Betul. Maka dalam agama Buddha kan ada namanya istilah samatha. Namanya inilah ketenangan, alat untuk menjadi tenang. Dan yang kelima, yang terakhir adalah, kalau sudah memiliki ketenangan, seseorang itu akan memiliki namanya kebijaksanaan. Ini faktor pandangan benar. Jadi kebijaksanaan itu apa? Ya mengerti dengan jelas. Kalau sudah tenang, apalagi sudah mengerti dengan jelas, akan lebih bahagia. Nah, persoalannya kalau kita tidak mengerti, tidak paham, ya bagaimana bisa tenang? Ya, oleh karena itulah kebijaksanaan di sini adalah dikatakan ya orang yang memang bisa mengerti dengan jelas, dengan istimewa. Yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa? Pandangan benar yang ditunjang oleh 5 faktor ini akan memiliki namanya kebebasan pikiran. Jadi pikiran kita kan jadi bebas. Nah, kebebasan pikiran bebas dari mana? Ya bebas dari kebencian. Jadi kita akan berkurang kebenciannya paling tidak kalau belum bisa lenyap. Bebas dari keserakahan, dari kebencian, bebas dari kemarahan, bebas dari iri hati. Ya. Jadi pikiran kita akan menjadi lebih plong, lega, nyaman. Kenapa? Ya kan kita sudah memiliki yang namanya pandangan benar. Inilah kebebasan pikiran sebagai buah dan manfaatnya. Karena apa? Ya memiliki tadi 5 faktor pendukung pandangan benar. Apalagi ditunjang juga dengan kebijaksanaan. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, inilah pentingnya kita terus meningkatkan pengertian kita agar menjadi lebih baik lagi. Sebab ketika pandangan kita benar, dibantu oleh kelima faktor tersebut, maka pandangan benar itu memiliki kebebasan pikiran sebagai buahnya. Yang tadi Bante sampaikan itu. Ya. Jadi kalau sudah mendapatkan buahnya dari pandangan benar ini, pikiran terbebas dari kebencian, keserakan, kebodohan, kemarahan, mudah tersinggung, sudah berkurang paling tidak,
Apalagi kalau mampu bisa dilenyapkan, wah itu akan sangat menyenangkan kehidupan sebagai manusia sekarang. Walaupun dalam kondisi yang pandemi seperti saat ini. Ibu bapak saudara sekalian, ketika seseorang memiliki keyakinan, mereka akan tumbuh dalam 5 hal. Jadi kalau kita sudah memiliki keyakinan yang baik, ini juga akan tumbuh dalam 5 hal. Apakah 5 hal tersebut? Pertama, mereka tumbuh dalam keyakinan bahwa kita sebagai umat Buddha harus memiliki keyakinan tentang hukum perbuatan. Kalau kita yang berbuat, ya kita sendiri akan terima akibatnya. Kita harus memahami tentang hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Jadi sekarang kita seperti ini itu karena ada sebab-sebab yang telah kita lakukan. Apakah baik atau buruk? Karena kita melakukan perbuatan baik dan buruk, ya kita akan terima juga akibat dari perbuatan yang telah kita lakukan tersebut. Nah, kita juga harus memiliki keyakinan tersebut. Keyakinan seperti ini harus sering-sering direnungkan. Apalagi mengenai hukum perbuatan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani. Karena kita telah melakukan perbuatan-perbuatan apakah baik dan buruk tadi yang harus disebutkan, ya tentu kita akan secara alamiahnya kita akan terima akibat itu. Kita juga harus meyakini bahwa hidup ini adalah duka. Duka itu adalah sebabnya. Ada lenyapnya, ada jalan menuju lenyapnya duka yang telah ditunjukkan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama. Ada juga kita harus memiliki keyakinan terhadap tilakan, duka, anicca, dan anatta. Dan kalau kita masih memiliki yang namanya pengotor batin kita, ya kita akan terus lahir, mati. Begitu kita lahir akan mengalami namanya tua, ketuaan. Begitu tua, sakit, dan kematian. Nah, kalau masa pandemi seperti sekarang ini tidak bisa diprediksi. Bisa saja. Ya. Belum sampai tua, juga sudah meninggal. Oleh karena itulah, kalau kita masih memiliki kesehatan yang baik, dalam kondisi sekarang ini, ya merupakan satu berkah. Berkah kesehatan inilah mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengarahkan pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita dengan sebaik mungkin. Karena kesempatan ini sangat berharga. Inilah mengenai keyakinan. Kedua, mereka tumbuh dalam perilaku bermoral. Karena baik punya keyakinan yang baik, maka akan melatih kemoralan dengan baik. Menjalankan 5 sila, menjalankan 8 kemoralan, setiap ada kesempatan. Di setiap waktu bisa direnungkan 5 latihan kemoralan perlu dijaga, dilatih dengan sebaik mungkin. Mereka tumbuh dalam pembelajaran. Ini yang ketiga. Jadi selalu belajar dan belajar dan belajar. Yang keempat adalah mereka tumbuh dalam kedermawanan. Selalu berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Karena tidak sedikit zaman sekarang, kalau mau berbuat baik harus kepada kelompoknya tertentu saja. Kalau kelompok yang lain, ya tidak mau. Seorang yang melatih kedermawanan, ya akan berbuat baik kepada siapa saja, perlu dibantu. Dan setelah berbuat kebajikan, ya perlulah dilepaskan dan diingat-ingat terus. Karena berlatih kedermawanan adalah berlatih melepas, bukan latihan mengikat. Jadi kalau kita berbuat kebajikan, melatih kedermawanan ini, latihlah dengan sungguh-sungguh bahwa kesempatan ini latihan melepas. Kalau sudah melepas, sudah harus berusaha untuk melupakan. Sebab nanti kalau diingat-ingat terus, begitu yang kita bantu tidak membalas dengan baik kita,
yang telah membantu dia, nah kita akan kecewa, kita bisa marah. Dia mau berbuat baik atau tidak itu urusannya. Tapi kita sendirilah harus menyadari ini kesempatan bagi kita untuk melakukan. Jadi manfaatnya itu siapa? Untuk diri kita sendiri. Oleh karena itulah yang kelima, ketika seseorang memiliki keyakinan ini, mereka akan tumbuh dalam kebijaksanaan. Akan lebih memahami hal yang sesungguhnya. Karena ini adalah sangat penting. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, inilah mereka-mereka yang memiliki keyakinan mereka akan tumbuh dalam kelima hal tersebut. Kalau boleh diumpamakan, seperti halnya pepohonan yang tumbuh dengan bergantung pada tanah, ya, yang baik, bahkan tidak hanya tanah, karena bebatuan, kan pohon itu kan bisa juga tumbuh di dalam bebatuan, di tanah-tanah yang baik, dalam hutan belantara yang luas, yang akhirnya ada namanya pohon yang sangat besar. Nah, pohon itu bisa kuat, bisa kokoh, itu karena apa? Ya ada tanah, ada batu sebagai penyokong pohon ini menjadi kuat. Demikian pula ketika seseorang memiliki keyakinan dan moralitas. Gambaran paling kecil saja dalam keluarga. Seorang kepala keluarga jika memiliki keyakinan dan memiliki moralitas yang baik, tentu istri, anak, dan sanak keluarganya semua akan tumbuh dengan bergantung padanya. Jadi akan punya respek, punya keyakinan yang baik. Jadi nanti ada masalah ya sebagai tempat untuk bertanya. Ya. Ibaratnya seperti pohon yang besar itu sebagai pelindung dari bumi. Tapi kan pohon juga punya faktor pendukung dari tanah dan batuan itu sebagai pendukungnya. Jadi akhirnya dari pohon itu kan kalau bisa akar-akarnya mencengkram di bebatuan dan tanah yang baik akan menjadi kuat. Angin pun bahkan tidak bisa merobohkan. Demikian pula seseorang yang memiliki keyakinan dan juga memiliki moralitas yang baik, ya tentu menjadi panutan bagi semua keluarga. Bahkan kerabat-kerabatnya. Tidak hanya kerabat saja, bahkan lingkungannya juga selalu bergantung pada mereka. Sebagai tempat untuk bertanya. Demikian pula mereka yang memiliki kearifan. Melihat perilaku baik, orang yang bermoral, yang memiliki kedermawanan, dari perbuatan-perbuatan baiknya itulah akan ditiru, diteladani oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Ya tentu ya tidak semua, tetapi pasti ada yang meneladani. Kalau kita mengharap semua ya tidak mungkin, tetapi sangat memungkinkan untuk bisa diteladani oleh orang sekitar kita. Oleh karena itulah pentingnya hidup sesuai dhamma. Sebab jika seseorang bisa hidup sesuai dengan dhamma, tentu akan menjadi awal mendatangkan kebahagiaan. Kalau sekarang dalam hidup kita sebagai manusia sudah mendapatkan kebahagiaan, namanya kebahagiaan duniawi, ya tentu kita setelah meninggal nanti akan mendapatkan namanya kebahagiaan surgawi. Semua itu harus diawali dengan cara-cara berbuat baik. Yang paling tepatnya adalah kita harus memiliki pandangan benar. Jika kita masih punya banyak pandangan keliru, nah kita harus belajar untuk bisa mengubah pola pikir kita menjadi lebih baik, didukung dengan latihan moral yang baik. Inilah yang bisa Bante sampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Oleh karena itulah, Bante ambilkan dari Dhammapada bab 6 mengenai Pandita Wagu, yaitu tentang orang bijak. Itu ayat 84. Di situ disebutkan, na atahetu, na parasahetu, na utamice, na danan, na ratan, na yice adhamnina sami dimatanu, sasilawa panyawa dhammiko sia. Artinya adalah orang bijaksana tidak melakukan keburukan karena diri sendiri maupun karena orang lain. Orang bijak tidak semestinya menghendaki putra, tidak semestinya menghendaki harta, tidak semestinya menghendaki kerajaan, tidak semestinya menghendaki keberhasilan diri secara tidak benar. Ia semestinya menjadi orang yang bertata susila, berkebijaksanaan, dan berteguh dalam dhamma. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai awal untuk bincang-bincang dhamma pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu maju dalam dhamma. Semoga cita-cita luhur tertinggi tercapai. Sapi sapa, pawantu, sukitata. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk
Andamayang patidana karomase. Punya sidoni kata yananya nikata mime tesanca baginantu sapa manta tananaka yebiya gunawan taca mawang mata pita daya ditame capiha ditaya anye maja tawerina sata pitan tila tasmin tebunga capian nika pance kacatuya kara samsaranta bhawa tae nyatange patidanane anuna bhantu te sayang yecimang mata jananti dewa pesang nilodayung mawa dinana punyanang anuma dana heduna sabhu sata sadahantu ayora suka jiwina kena padan catatantu tesasa sejatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan dan bentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya, berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantahang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.